Bu, Pagi. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua, nggih? Alhamdulillah. Untuk mengawali presentasi pada pagi hari ini, kita es break sedikit ya. Yuk. Nanti kita tepuk semangat dulu ya. Ya. Seperti biasa kalau saya bilang tepuk semangat, bilang ya, terus ngat seperti itu, nggih. Udah familiar nggih? Udah familiar ya? Ya. Ayo. Kita mulai ya. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah on kembali nggih, yang tadi sudah ngantuk nggih, sudah kembali fresh kembali. Baik. Mohon izin Bapak Ibu untuk memulai presentasi pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Khairuddin dari SMP Negeri 1 Banyudono. Ya, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan laporan berbagi praktek baik saya dalam penggunaan TIK adaptif dalam pembelajaran K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja pada penggunaan komputer. Ya, baik Bapak Ibu, seperti sudah disepakati bahwasanya laporan ini menggunakan struktur STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, result, dan refleksi. Sudah familiar sekali ya. Sudah ada 21 presentasi yang menggunakan model STAR. Jadi sudah tidak perlu dijelaskan kembali. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke situasi Bapak Ibu terkait dengan latar belakang saya memilih aset khususnya dalam penggunaan materi K3. Nah, pembelajaran keselamatan kesehatan kerja atau K3 dalam penggunaan komputer di kelas 9 bertujuan untuk mengurangi risiko kesehatan akibat penggunaan komputer yang tidak tepat, ya, seperti gangguan mata, postur tubuh, dan juga gangguan kram ataupun gotot yang lainnya. Sekolah bertanggung jawab menyediakan fasilitas yang aman seperti laptop, komputer, meja dan kursi ergonomis yang mana dan juga pencahayaan yang cukup, tata letak yang sesuai guna mendukung belajar aman dan efektif. Nah, itu terkait dengan materi saya tadi, yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi aset yang saya gunakan, kasus sekolah yang saya gunakan diantaranya adalah laptop, kemudian meja kursi yang ergonomis, kemudian pencahayaan, dan juga ada tata letak yang sesuai. Nah, di sini lebih contohnya adalah penggunaan lab komputer. Nah, di SMP Negeri 1 Banyudono Bapak Ibu itu memiliki 3 lab komputer, yang mana satu labnya itu ada 35, ada yang 20 komputer, ada yang 32 komputer, berbeda-beda. Nah, penggunaannya juga hampir sama seperti di tempatnya Pak Budi ya. Jadi 3 lab itu digunakan untuk 3 jenjang yang berbeda, seperti itu. Pemilihan aset yang sesuai juga mendukung implementasi kurikulum merdeka yang mendorong siswa belajar secara aktif dengan penerapan K3 di lingkungan nyata. Jadi memang materi K3 ini Bapak Ibu kemarin saya kombinasikan. Jadi ada materi yang istilahnya plug-in ya, atau plug-in ya. Jadi di situ ada yang menggunakan komputer, bisa juga tidak menggunakan komputer ya. Saya juga kolaborasikan baik menggunakan buku konvensional atau modul dan juga dengan menggunakan perangkat digital. Oke, kemudian jenis dan bahan media aja yang saya pilih. Di antara ada e-modulku yang dari Media Tama nih, Bu. Di atas gitu ya. Nah, itu. Kemudian ada Google Form yang saya gunakan untuk asesmen awal. Kemudian ada Rakotools ya. Di sini adalah generator, website generator untuk pembentukan kelompok otomatis. Dan juga ada YouTube tentang video pembelajarannya khususnya terkait dengan materi K3. Selanjutnya, saya juga menggunakan Quizzes. Nah, Quizzes ini saya gunakan sebagai asesmen formatif. Dan terakhir, saya juga menggunakan Padlet. Nah, di sini, itu masih pembentukan kelompok ya. Seharusnya refleksi Bapak Ibu. Mohon maaf ya, ada sedikit kekeliruan sedikit. Nah, alasan saya memilih di antaranya e-modul sudah disediakan dan menjadi pedoman peserta didik. Untuk yang Bapak Ibu guru mengajar di SMP
Mungkin sudah paham deh e-modulnya seperti apa, isinya bagaimana. Nah, di e-modul itu ternyata juga ada barcode atau QR Bapak Ibu. Kalau kita scan masuk ke video materi. Itu juga sebagai referensi juga Ibu. Nah, kemudian Google Form yang saya gunakan itu adalah untuk asesmen awal karena memudahkan pengumpulan, pengelolaan, dan juga analisis data secara cepat dan efisien. Jadi di sini saya menggunakan Google Form untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik terkait dengan materi K3. Karena K3 itu ternyata baru diberikan di kelas 9. Padahal di kelas 7 maupun kelas 8 anak-anak itu sudah menggunakan atau praktek menggunakan komputer. Tetapi materi K3 baru disampaikan di kelas 9. Kemudian ada Rakotools. Nah, nanti saya sampaikan di awal yaitu generator untuk membuat kelompok otomatis. Ya. Nah, tujuannya adalah untuk menghemat waktu dalam pembentukan kelompok. Nah, kalau kemarin kan kita pernah menggunakan wheel of name. Nah, di situ ternyata kita harus menginputkan nama dulu ya. Kemudian kan kita klik satu-satu gitu oke. Klik satu-satu. Nah, ternyata kalau dalam durasi atau waktu cukup memakan waktu. Kalau kita menggunakan waktu itu insya Allah akan lebih mudah. Tinggal menginputkan saja namanya, kemudian kita generate langsung terbentuk kelompok-kelompok otomatis seperti itu. Kemudian ada video pembelajaran. Di sini materinya yaitu tentang K3, terutama peserta didik itu lebih mudah memahami materi tentang K3. Oke, selanjutnya ada kuisis. Alasannya yaitu karena menyediakan cara yang interaktif dan menyenangkan. Nah, dari presenter pertama sampai presenter yang 21 kebanyakan menggunakan kuisis. Memang betul Bapak Ibu bahwasanya kuisis itu memang sangat interaktif, kemudian sangat menarik ya. Jadi siswa-siswi yang menggunakan kuisis itu pasti akan tertarik, baik dari animasinya, UI-nya ya, sangat interaktif sekali. Kemudian terakhir ada Padlet. Nah, refleksi tadi itu pembelajaran interaktif dan kolaboratif, memudahkan siswa guru untuk melakukan analisis tanggapan siswa secara real time. Padlet juga kita praktekkan juga bahwasanya kalau kita menginputkan komentar di Padlet langsung akan muncul di layar seperti itu. Selanjutnya, tujuan pemanfaatan saya dalam pembelajaran TIK menggunakan TIK adaptif ya, di antaranya modul tadi berfungsi sebagai panduan bagi peserta didik dalam memahami materi secara mandiri di rumah maupun di kelas karena bisa dibawa ke rumah ya. Kemudian Google Form itu digunakan untuk melakukan asesmen awal, mengetahui kemampuan awal peserta didik terkait dengan K3. Oke, hampir sama ya. Next saja. Oke, ini tujuan pemanfaatan tadi dalam penggunaan TIK. Saya menggunakan YouTube. Di situ YouTube-nya berisi tentang ergonomi penggunaan komputer, baik itu cara duduk yang benar, kemudian bagaimana posisi kita menatap layar monitor, berapa jarak yang tepat atau sesuai, kemudian bagaimana pergerakan tangan yang sesuai, posisi mouse, posisi keyboard dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya masuk ke tantangan ya. Strategi pemanfaatan atau bahan modul ajar yang digunakan, di antaranya strategi memanfaatkan modul ajar tadi ya. Karena sudah disediakan oleh sekolahan, maka saya akan menggunakannya sebagai pedoman dan juga sebagai bahan ajar. Kemudian untuk YouTube saya putarkan di Canva Bapak Ibu. Jadi saya inskripsikan atau selipkan di Canva. Kemudian saat presentasi menggunakan Canva di materi, langsung saya putarkan di Canva seperti itu. Nah, untuk Google Form, kuisis dan juga Padlet Bapak Ibu, supaya anak-anak itu bisa lebih mudah dalam mengaksesnya, di sini saya buatkan barcode Ibu ya, QR code dan juga link custom. Jadi saya buat link sendiri, nanti bisa ditulis misalnya dari salah satu platform s.id atau bit.ly juga bisa. Nah, di situ bisa Bapak Ibu membuat link secara custom. Nah, di situ dari situ anak-anak lebih mudah untuk mengakses di Google Form, kuisis maupun Padletnya. Bisa di scan QR tadi atau ketikkan secara manual URL yang kita buat secara custom tadi. Oke,
tantangan yang selanjutnya adalah penerapan TIK adaptif dalam pembelajaran K3. Yang pertama, pelatihan guru. Nah, maksudnya di sini apa, Bu? Jadi, Bapak Ibu guru yang sebelum menjelaskan materi K3, berarti Bapak Ibu guru itu juga harus punya ilmu atau kompetensi yang harus dikuasai terlebih dahulu sebelum menjelaskan ke peserta didik, harus paham terlebih dahulu. Kemudian, tantangan pengelolaan SDM selanjutnya diusahakan ada pendampingan dari tenaga teknis. Nah, karena penggunaan komputer ya Bapak Ibu, alangkah lebih baiknya didampingi oleh tenaga yang lebih ahli. Atau apabila kita menemui masalah di komputernya misalnya, kita bisa meminta bantuan tenaga ahli atau teknisi tadi. Selanjutnya, kolaborasi dengan tim kesehatan sekolah. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya ada dampak dari penggunaan komputer. Nah, itu kalau kita kolaborasi dengan pihak PNR atau kalau di SD ada pihak dari yang bertugas sebagai UKS, itu kita bisa meminimalisir dampak negatif penggunaan komputer. Dan terakhir ada peningkatan kompetensi peserta didik, bisa melalui praktek langsung atau melalui asesmen. Oke, tantangan dan kendala dalam pembelajaran K3 yang saya hadapi. Di antaranya, yang pertama adalah kesadaran dan kepatuhan peserta didik. Nah, ternyata Bapak Ibu, walaupun sudah kelas 9, dalam penggunaan komputer itu ternyata masih semaunya sendiri, seenaknya sendiri, tidak memperhatikan ekonomi yang berlaku. Oke, betul sekali. Jadi sak geleme dhewe, pinjai yo mirang-miring, kalau masih sak geleme dan lain sebagainya. Itu berarti kesadarannya masih ada kurang ya. Kemudian keterbatasan waktu pembelajaran. Nah, karena memang di informatika materinya padat ya Bapak Ibu tidak hanya K3 saja yang diajarkan. Jadi kalau kita memaksimalkan K3 pasti akan membutuhkan waktu yang lama juga seperti itu. Aksi praktik baik pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin waktu di Boyolali Bapak Ibu sudah ditampilkan terkait dengan video pembelajaran saya. Nah, diantaranya dalam penggunaan TIK adaptif dari awal pembelajaran, yaitu penggunaan asesmen awal dengan Google Form, kemudian rakotul pembagian kelompok, masuk ke materi dengan YouTube, kemudian setelah materi selesai, kemudian membuka modul ajar, kemudian juga menggunakan quizzes dalam asesmen formatifnya, dan saat penutup menggunakan Padlet untuk refleksinya. Di sini juga kemarin sudah ditampilkan testimoni dari peserta didik, ya, bahwasanya peserta didik merasa senang bisa mengikuti pembelajaran TIK karena menggunakan komputer, inovatif ya, dan bermanfaat untuk anak-anak dalam menggunakan komputer. Oke, ini hasil poster kolaborasi dari anak-anak saat praktek menggunakan TIK. Jadi di sini anak-anak menggunakan Canva, menggunakan fitur berbagi link kolaborasi. Jadi satu kelompok itu semuanya mendesain satu desain sehingga akan lebih cepat dan efisien. Oke, ini refleksi kemarin waktu anak-anak pembelajaran senang melakukan kegiatan ini, sangat inovatif dan lain sebagainya. Oke, hasil peningkatannya diantaranya ada peningkatan pemahaman peserta didik, ditandai dengan anak-anak itu mampu menerapkan prinsip K3 dalam penggunaan komputer. Yang kedua, keterlibatan peserta didik lebih tinggi. Dan karena melalui TIK ini, peserta didik dan membuat mereka berpartisipasi lebih antusias, ya, lebih tinggi minatnya. Dan yang nomor 3 adalah kesadaran pentingnya kesehatan dalam penggunaan TIK. Sudah tahu resikonya bagaimana, nanti dia akan semakin hati-hati dalam menggunakan komputer. Oke, dampak yang sudah terjadi dalam pembelajaran diantaranya ada peningkatan kesadaran dan perilaku peserta didik, kemudian ada pengembangan keterampilan teknologi, ya. Oke, ini sudah sekarang masuk ke install and refleksi di bagian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pemakaian TIK. Di antaranya ada ketersediaan infrastruktur TIK. Jelas di Bapak Ibu bahwasanya pembelajaran dengan menggunakan TIK akan maksimal jika
sarana dan prasarannya di sekolah itu mumpuni atau sudah mencukupi kebutuhan kita. Yang kedua, kompetensi guru dalam penggunaan TIK. Nah, termasuk diklat yang Bapak Ibu atau bersama kita yang ikuti ini adalah salah satu kompetensi yang akan meningkatkan kita dalam menggunakan TIK. Terus kesiapan peserta didik, minat dan motivasi peserta didik. Jadi peserta didik itu yang sudah tertarik atau punya minat di bidang TIK akan lebih mudah menyerap materi-materi yang terkait dengan berhubungan TIK. Seperti itu. Oke. Kemudian refleksi makna yang diperoleh dari penguatan TIK dalam pembelajaran K3 itu diantaranya peningkatan guru sebagai fasilitator, ya. Jadi tidak hanya pembelajaran berpusat pada guru sebagai fasilitator, pembelajaran berpusat kepada siswa atau peserta didik. Kemudian kesadaran akan pentingnya fleksibilitas dalam model pembelajaran yang lebih relevan dan terintegrasi dalam kehidupan peserta didik. Dan yang terakhir, pentingnya pengembangan kompetensi guru di bidang digital. Sama seperti yang tadi terkait dengan peningkatan kompetensi guru di bidang digital. Oke, ini foto kegiatan waktu di kelas, yaitu saat pembelajaran menggunakan TIK adaptif dalam pembelajaran K3 penggunaan komputer. Walaupun pembelajaran di kelas, saya selingi juga dengan praktek langsung. Jadi setelah anak-anak presentasi, langsung praktek menggunakan komputer, menerapkan prinsip ergonomi yang benar. Ini saat saya berbagi praktik baik di Kombel saya, Kombel SMP 1 Begidono. Waktu itu tanggal 10 Oktober 2024. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Ya, dari saya mohon tanggapan.